Dengan semaraknya tekanan yang meningkat di Laut Cina Selatan, hari demi hari semakin memanas dengan tiap rencana dan aksi agresif pemerintah serta Angkatan Laut Republik Rakyat Cina terhadap hukum perairan internasional yang dilanggar pada negara-negara sekitarnya. Salah satu kunci dalam memberontak atau melawan aksi-aksi yang diambil pemerintah RRC adalah memiliki angkatan laut dengan skala yang ekuivalen atau lebih besar secara individual unit maupun tonase. Di luar sepengetahuan umum warga Indonesia, TNI Angkatan Laut memiliki armada supremasi laut secara regional se-Asia Tenggara dan memiliki kapal perang terbesar di Asia pada zaman demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Dengan intelijen tersebut, memunculkan efek jera dan rasa keseganan negara sekitar untuk mencari masalah atau konflik terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah kapal legendaris terbesar milik Indonesia, KRI Irian. Kelas KRI Irian adalah berperan sebagai kapal penjelajah atau cruiser, dilengkapi dengan sistem radar yang modern di zamannya. Dipersenjatai dengan 10 tabung torpedo anti kapal selam kaliber 533 mm, 12 buah meriam kapal B-38 atau L-57 pattern 1938 kaliber 152 mm, 12 buah meriam multifungsi model 1934 atau L-56 kaliber 100 mm, hingga 32 buah senapan otomatis anti serangan udara 37 mm atau 67 V11. Sebagai tenaga penggerak, KRI Irian mengandalkan 2 buah turbin uap TB72 yang mendapat pasokan uap dari 6 buah kettle KV68 dan disalurkan melalui 2 buah shaft yang menghasilkan tenaga total sebesar 110.000 sampai 122.000 tenaga kuda pada kedua shaft, sehingga mampu membuat kapal seberat 13.600 ton ini mencapai kecepatan maksimal 32,5 knot dengan jarak maksimal jelajah 9.000 mil laut. Awal cerita KRI Irian adalah pembelian salah satu kapal penjelajah kelas Sverdlov dari Uni Soviet yang dibuat di galangan kapal Admiralty Leningrad atau Sankt Petersburg atau Saint Petersburg di masa kini, yang bernama Ordzhonikidze dan pertama kali dioperasikan tanggal 30 Juni 1952. Fakta unik yang terkandung yaitu Uni Soviet atau Rusia tidak pernah menjual atau memberi kapal yang begitu besar secara kelas maupun tonase kepada negara lain. Keistimewaan dalam Uni Soviet mempercayakan salah satu kapal terbesarnya pada Indonesia, yaitu dikarenakan hubungan yang begitu dekat antar kedua belah pihak. Tujuan awal pembelian kapal tersebut yaitu sebagai persiapan operasi Trikora dalam rangka perebutan kembali Irian Barat dan berkonfrontasi melawan kapal-kapal perang milik Belanda yang berlayar di sekitar. KRI Irian tiba di Surabaya pada 5 Agustus 1962 dan dinyatakan keluar dari kedinasan Angkatan Laut Uni Soviet pada tanggal 24 Januari 1963. Angkatan Laut RI yang belum pernah mempunyai armada sendiri sebelumnya belajar untuk mengoperasi kapal-kapal canggih dan mahal ini dengan cara trial and error atau coba-coba. Muncul bulan November 1962, tercatat sebuah mesin diesel kapal selam rusak karena benturan hidrolis saat naik ke permukaan, sebuah destroyer rusak, dan 3 dari 6 boiler KRI Irian rusak. Suhu yang panas dan kelembapan yang tinggi berefek negatif terhadap armada. Akibatnya, banyak peralatan yang tidak bisa dioperasikan secara optimal. Di lain pihak, kehadiran kapal ini membuat Angkatan Laut Kerajaan Belanda secara drastis mengurangi kehadirannya di perairan Irian Barat. Pada tahun 1964, kapal penjelajah ini sudah benar-benar kehilangan efisiensinya secara operasional dan akhirnya dikirim ke Vladivostok untuk perbaikan. Bulan Maret 1964, KRI Irian sampai di pabrik Dalzavod. Para pelaut dan teknisi Soviet terkejut melihat kondisi kapal dan banyaknya perbaikan kecil yang seharusnya sudah dilakukan oleh para awak kapal ternyata tidak dilakukan.
Mereka juga tertarik dengan sedikit modifikasi yang dilakukan Angkatan Laut Republik Indonesia dengan mengubahnya ruang pakaian menjadi ruang ibadah. Setelah perbaikan selesai, pada bulan Agustus 1964, kapal kembali berlayar menuju Surabaya dengan dikawal oleh kapal perusak Angkatan Laut Uni Soviet. Setahun kemudian, terjadi peristiwa G30 SPKI di Indonesia. Kekuasaan pemerintah praktis secara mutlak berada di tangan Jenderal Soeharto. Perhatian Soeharto terhadap Angkatan Laut Republik Indonesia sangat berbeda dibandingkan Presiden Soekarno. Kapal ini dibiarkan terbengkalai di Surabaya, bahkan sekian kali digunakan sebagai penjara bagi lawan politiknya. Dikarenakan kurangnya keperawatan yang optimal, kekurangan teknisi, perhatian dan maintenance dari pihak Indonesia, KRI Irian menjadi usang, berkarat, serta tak layak pakai lagi secara operasional. Yang melegenda dan masih diperdebatkan hingga masa kini, yaitu riwayat terakhir kapal terbesar milik Indonesia tersebut, yang terbagi menjadi 3 spekulasi. Spekulasi pertama adalah KRI Irian dibesituakan di Taiwan pada tahun 1972 dengan alasan kekurangan komponen suku cadang yang kronis. Spekulasi kedua adalah dijualnya KRI Irian ke Jepang beserta persenjataannya yang telah dipreteli. Spekulasi ketiga, KRI Irian dicegat oleh kapal perang Uni Soviet dalam perjalanannya sebelum dibesituakan, dengan alasan bahwa Uni Soviet tidak ingin membiarkan teknologinya jatuh ke tangan pihak Barat. Terima kasih telah hadir dan menikmatinya menjelang akhir video. Seluruh link, source material, dan bukti definit terdapat pada kolom deskripsi. Like, share, dan subscribe. Jangan lupa ketuk bel notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak lagi informasi berbasis sejarah, konflik, dan cerita-cerita heroik dari masa lalu maupun zaman modern. Salam Libera dan sampai nanti.